pendengar setia YouTube Aksmi on BBM Asmi. Hai, mana nih teman-teman di ruangan? Perkenalkan, nama saya Jove Volkeren Hapuk Awoy yang akan menemani kalian dalam episode kali ini. Tapi sebelum kita mulai, aku punya pantun dulu nih buat kalian yang nonton. Nanti bantu sorakin ya teman-teman. Di pagi hari beli ketupat, makan bersama keluarga besar, mengatur keuangan itu hebat, mahasiswa cerdas pasti pintar. Nah, hari ini kita akan membahas topik yang sangat penting, yaitu belajar mengatur keuangan ala mahasiswa. Nah, di sini nih udah hadir bersama kita seorang narasumber yang juga mahasiswa IBM Asmi yang udah paham banget nih, yang udah mantep banget deh buat ngatur keuangan. Mari kita sambut Kak Wisnu. Halo. Halo guys. Gimana nih Kak Wisnu kabarnya? Baik, Jove apa kabar? Baik juga. Nah, Kak Wisnu, mungkin kali ya teman-teman kan ada yang udah kenal ataupun belum. Kak Wisnu boleh memperkenalkan nama panjang Kak Wisnu, jurusan Kak Wisnu, dan sekarang semester berapa? Halo teman-teman, nama saya Wisnu Adiasta dari mahasiswa IBM Asmi semester 8. Untuk jurusannya jurusan akuntansi. Wah, udah semester tua ternyata ya Kak, semester 8 teman-teman. Gimana nih Kak Wisnu, udah semester 8, apa sih rasanya hampir 4 tahun kuliah gitu, keluh kesahnya atau rasanya? Keluh kesahnya pasti capek ya, apalagi kalau misalkan ditambah tugas-tugas yang mepet deadline, terus udah gitu banyak, ya pasti ngerasain juga nggak? Pasti dong ngerasain apalagi juga. Tugasnya susah. Betul. Begadang, mata panda gitu. Ternyata berasa banget ya Kak. Berasa banget. Waduh, semangat deh kalau bisa udah bentar lagi nih perjuangan. Dikit lagi, betul. Oke nih Kak Wisnu, kita kan ngundang Kak Wisnu nih karena kita tahu Kak Wisnu tuh ternyata oke banget dalam mengatur keuangan. Tapi sebelum jauh kita bertanya-tanya Kak, aku mau dong Kak Wisnu cerita sedikit tentang latar belakang Kak Wisnu. Gimana sih akhirnya tertarik untuk mengatur keuangan sebagai mahasiswa? Kalau misalkan mulai tertarik mengatur keuangan tuh udah dari semester 3 atau 4 gitu. Awal-awal ya. Awal-awal. Nah, tapi tuh untuk implementasi di diri aku tuh masih kurang. Karena masih ada ego-ego kecil, kadang yang apa ya? Ego yang berkedok self reward gitu. Beli ini gitu, berkedok self reward padahal ya cuman pengen gitu. Pengen aja, bukan butuh ya. Terus ditambah waktu itu kan juga ikut organisasi, jadi peningkatannya tuh ada pengeluarannya ada peningkatan kayak gitu. Nah, itu yang kurang aku rencanakan seperti itu. Di luar dugaan berarti ya, keuangan yang kita udah simpan buat organisasi gitu ya. Itu kurang diperhatikan lagi sih waktu itu. Nah, baru semester 5, 6 tuh selesai organisasi, baru aku membuat lagi nih untuk coba ngatur lagi gimana sih gitu. Karena sebelumnya tuh uang tuh keluar tuh nggak jelas gitu untuk apa aja gitu. Padahal nggak kemana-mana, aku yang konsumsi pribadi tapi aku juga lupa gitu. Nah, itu mulai diatur lagi kayak gitu. Nah, baru mulai dari situ implementasinya tuh meningkatlah daripada sebelumnya, berjalan sesuai rencananya kayak gitu. Oke, berarti butuh sekitar 2 semester untuk mengimplementasikan itu. Lama juga teman-teman ternyata untuk mengatur keuangan ya. Oke, nah Kak Wisnu, kan aku tuh pribadi juga bingung gimana sih mau mulai dari mana untuk ngatur keuangan sebagai mahasiswa. Dari Kak Wisnu, apa sih Kak saran pertama atau tipsnya yang Kak Wisnu bisa sampai ini mungkin ke teman-teman juga yang bingung untuk ngatur keuangan? Gimana tips dari Kak Wisnu? Kalau berdasarkan pengalamanku pribadi itu coba rinciin dulu selama 1 bulan. Nah, kebutuhan pokok kita apa aja nih? Kalau misalkan kita ke kampus, nah coba hitung mulai dari ongkos Transjakartanya, misalkan di Transjakarta mulai dari ongkos, terus makan. Nah, coba hal-hal kecil juga harus diperhatikan, dari yang misalkan kopi gitu ya. Kayak kadang di depan ada basreng tuh, enak banget. Itu yang juga, suka di luar dugaan, ternyata hal-hal kecil. Gitu. Hal-hal kecil. Nah, itu coba dalam 1 minggu itu bisa spend berapa. Nah, baru nanti ketika dapat uang bulanan dari orang tua itu coba dibagi nih sesuai dengan kebutuhan pokok.
Nah, dan coba juga untuk save money gitu. Kayak gitu Kak. Oke, berarti kayak kita bisa mulai merincikan hal-hal kecil, pengeluaran sekecil berapapun biar kita juga tahu ya gimana caranya kita untuk mengatur keuangan kita supaya nggak tiba-tiba ya habis. Berkedok self reward. Aku pun juga kayak gitu. Kerja setengah mati, ngabisin setengah sadar Itu gitu ya. pasti teman-teman juga ngerasain, gak mungkin Kak Wisnu atau aku doang kan. Wah ternyata Jadi emang harus urusan uang tuh susah ya Kak. biar sadar kemana tuh uang. Bener. Nah untuk mengatur anggaran itu kan bener-bener penting ternyata ya menurut Kak Wisnu. Ada nggak sih Kak tips khusus untuk menabung ala Kak Wisnu? Aduh tips. Jujur aku orang itu boros sebenarnya. Oke. Agak Terus boros. gimana nih bisa mengatur keuangan dengan baik? Itu aku nyoba nyisipin 10% dulu. 10%. Ternyata awalnya nggak bisa. Karena ya masih berguna nih. Coba sedikit. Nah, waktu itu nyoba nyimpen sendiri. Itu juga karena ego tinggi ya. Terus ya nggak bisa. Nah, akhirnya tuh jurus jitunya itu disimpan ke orang tua. Nah, kalau gitu misalkan dikasih bulanan atau mingguan, coba sisipin sekitar 10 atau 5% kalau aku ke orang tua nih. Mah titip gitu. Nah itu kalau orang tua kan udah nggak bisa diambil tuh. Kalau misalkan dikit ya buat apaan sih dikit gitu. Nah kalau misalkan kita naruh di tempat sendiri atau di rekening yang beda itu tetap ada aja godaannya. Ada aja waktunya gitu. Gue butuh padahal cuma pengen aja bukan butuh ya. Bukan butuh. Itu. Ada lagi Kak selain tips untuk nabung ke orang tua? Investasi sih mungkin. Investasi ya. Wah, berarti ini menjurus ke pertanyaan setelahnya pas banget nih. Apa tuh? Gimana sih Kak dengan investasi? Apakah mahasiswa tuh udah mulai bisa untuk berinvestasi? Bisa banget. Kalau menurut saya pribadi investasi itu penting teman-teman. Karena saya juga cukup terlambat ya untuk menyadari bahwa investasi itu penting gitu. Dulu waktu zaman SMK tuh, waktu zaman corona tuh saya belajar tentang investasi tapi tidak begitu mendalami gitu. Ternyata kalau sekarang setelah menerima beberapa mata kuliah yang ada tentang investasinya kayak baru sadar, coba dulu gue langsung investasi ya gitu. Yang gue rasain bukan pada saat itu, bukan pada saat ini, tapi nanti pada saat besok gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman mau investasi tuh penting banget nih Pe, mulai dari sekarang untuk masa depan kayak gitu. Dampaknya buat nanti bukan buat sekarang ya Kak. Iya betul. Wah iya benar, aku mikir banget berarti penting banget ternyata ya untuk berinvestasi. Apalagi kita sebagai mahasiswa save money-nya tuh ya untuk masa depan, untuk kita nanti ketika pas ya emang harusnya dibutuhkan, bukan pas kita lagi pengen-pengennya. Berarti gitu ya Kak Wisnu ya. Iya. Nah ini pertanyaan terakhir dari aku nih Kak. Apa tuh? Bisa nggak minta tolong kasih kesan-pesan ke teman-teman yang ada di BEM ASMI nih, gimana sih caranya supaya semangat untuk nabung dan ngatur duit yang baik? Teman-teman bisa mulai rinciin dulu ya yang tadi ya, rinciin dulu. Nah terus mikirin nih kayak, aduh kalau misalkan nanti hidup ke depan, kan hidup nggak cuman 1-2 hari ya, nggak cuman 1-2 minggu, tapi ada sebulan, 2 bulan, 1 tahun, 2 tahun, bahkan seterusnya. Itu tuh gimana kita ternyata save money itu penting teman-teman gitu. Jadi kalau bisa ya jangan jangan terlalu ego gitu, jangan terlalu boros, save money dulu gitu. Mumpung kita masih muda, kita investasi teman-teman. Betul. Bagus banget. Aku pribadi ya jadi ngerasa iya ternyata uang tuh sepenting itu untuk masa depan kita, karena kan semakin hari juga semua kebutuhan makin naik. Betul. Keperluan kita pun semakin naik gitu ya teman-teman. Apalagi apa tuh? Apalagi nanti kedepannya kita nggak tahu ya apa yang bakal terjadi kayak gitu. Benar. Save money itu penting. Benar. Oke. Gak berasa loh Kak Wisnu, kita udah di penghujung podcast. Makasih ya Kak Wisnu untuk wawasan dan tipsnya. Semoga podcast ini bermanfaat untuk teman-teman, untuk ngatur keuangan teman-teman sebagai mahasiswa IBM ASMI maupun mahasiswa lainnya. Oke Kak Wisnu, terima kasih banyak untuk waktunya, untuk ketersediaannya bisa datang meluangkan waktu di hari ini. Semoga Kak Wisnu sukses terus, semangat terus untuk
langkah kedepannya untuk skripsiannya teman-teman Kak Wisnu. Amin. Makasih banyak ya Kak Wisnu udah Buat BEM mau juga. datang ke podcast kita kali ini. Buat teman-teman juga jangan lupa follow podcast Aksmi on BEM IBM Asmi di YouTube. Dan jangan lupa juga share ke teman-teman kalian untuk episode ini. Sampai jumpa di episode berikutnya.